Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Selina dari kelas 4A38 dengan NPM 11221135. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko pasar. Resiko pasar adalah jenis resiko yang muncul akibat perubahan nilai pasar dari suatu aset atau portofolio investasi. Resiko ini mempengaruhi seluruh keuangan dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan diversifikasi. Risiko pasar bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh investor. Ada juga jenis-jenis risiko pasar. Yang pertama ada risiko bunga. Ada risiko suku bunga. Terjadi karena perubahan suku bunga yang mempengaruhi nilai obligasi atau instrumen utang lainnya. Nomor 2 ada risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar itu timbul saat berinvestasi dalam aset yang terdominasi dalam mata uang asing dan nilai tukar yang berubah. Yang ketiga ada risiko harga saham. Risiko harga saham itu risiko penurunan harga saham dari pasar modal karena sentimen negatif atau kondisi ekonomi. Yang keempat ada risiko komoditas. Risiko komoditas adalah perubahan harga komoditas seperti minyak, emas, atau gandum yang bisa mempengaruhi perusahaan atau negara yang bergantung padanya. Yang kelima ada risiko sistematik. Risiko sistematik itu risiko yang mempengaruhi seluruh pasar secara keseluruhan, misalnya resesi, ekonomi, perang, atau pandemi. Ada juga contoh-contoh resiko pasar. Yang pertama ada ketika suku bunga naik, harga obligasi biasanya turun. Yang kedua ada resiko geopolitik menyebabkan harga minyak melonjak dan saham-saham turun drastis. Yang ketiga ada nilai tukar rupiah melemah, yaitu investor asing menarik dana dari pasar Indonesia. Ada juga cara mengelola risiko pasar. Yang pertama ada hedging atau menggunakan derivatif seperti opsi atau kontrak berjangka. Yang kedua ada diversifikasi lintas aset atau saham, obligasi, komoditas, dan mata uang. Yang ketiga ada manajemen portofolio aktif, yaitu menyesuaikan alokasi aset secara berkala. Dampak dari resiko pasar bisa sangat signifikan, terutama terhadap kinerja keuangan dan strategi perusahaan atau investor. Ada juga dampak-dampak utama resiko pasar. Yang pertama ada kerugian finansial. Perubahan harga aset, saham, obligasi, atau komoditas akibat dari kondisi pasar bisa menyebabkan penurunnya nilai investasi, rugi karena selisih nilai tukar, atau kegagalan memenuhi target pendapatan. Ada juga contohnya, investor mengalami kerugian karena harga saham yang turun sangat saat terjadi krisis ekonomi. Yang kedua juga ada volatilitas portofolio atau risiko pasar menyebabkan naik turunnya nilai portofolio secara tajam dan tidak terduga yang bisa mengganggu strategi investasi jangka panjang. Yang kedua ada menimbulnya stres atau ketidakpastian bagi investor. Yang ketiga ada meningkatnya biaya modal. Yang pertama, ketika pasar tidak stabil, suku bunga bisa naik. Yang kedua, biaya pinjaman atau pembiayaan meningkat bagi perusahaan. Nah, yang keempat ini ada gangguan operasional perusahaan seperti mengganggu rantai pasokan. Contohnya itu ada lonjakan harga bahan baku, menurunnya permintaan produk karena daya beli masyarakat yang menurun. Yang kelima ada risiko kebangkrutan. Risiko bangkrut ini tidak dikelola dengan baik, terutama oleh perusahaan yang bergantung pada harga komoditas atau ekspor. Hal ini bisa terjadi karena menggerus margin keuntungan, menyebabkan gagal bayar atau bangkrut. Yang terakhir ada menurunnya kepercayaan investor. Fluktuasi tajam atau krisis pasar dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi baik di pasar modal maupun langsung ke perusahaan. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.